Halo, jumpa lagi di Halo, jumpa lagi dengan FT Channel. Kali ini kita mau ngebahas satu paket panel pesanan dari Bapak Yayang di Perumahan Wana Asri, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Ya, jadi ini pesanan dari Bandar Lampung, dikirim tetap dari Medan karena kita FT Channel Medan. Ya, jadi Bapak itu pesan satu buah panel dan dua buah solar cell. Ini solar cell 250 WP, ada dua buah. Ya, solar cellnya ada dua buah. Ini, oke. Jadi kalau solar cell nggak perlu dibahas, yang perlu kita bahas ini. Nah, tujuan Bapak itu memesan panel ini adalah bukan untuk di rumah, tetapi untuk di mobil, ya, jenis mobil truk yang dipakai untuk unit usaha. Yang Bapak itu menggunakan mobil itu untuk, kalau saya tidak salah tangkap, untuk tempat usaha pangkas keliling. Jadi pakai mobil box, ya. Dan di dalamnya ada perangkat-perangkat yang membutuhkan listrik 220 volt AC, termasuk juga ada satu unit AC di dalamnya. Jadi ada AC, ada peralatan pangkas, mungkin ada peralatan lainnya, ya, saya tidak tahu. Dan Bapak itu memesan panel ini untuk di mobil. Jadi sistem pengisian dari panel ini kita langsung buka aja. Saya sendiri yang desain, ya, karena saya mendengarkan penjelasan dan kebutuhan Bapak itu. Jadi saya sarankan 3 jenis pengisian untuk optimalisasi penggunaan daripada panel ini. Jadi nggak perlu lagi Bapak itu beli genset seperti itu. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan Bapak itu memesan 2 buah solar cell. Sudah pasti ini menggunakan solar cell untuk pengisiannya. Jadi 2 buah panel solar cell ini nanti akan dipasang di atap mobil itu, di atas. Namanya mobil truk, jadi bisa dipasang di atas, ya. 2 buah langsung dipasang di atas. Boxnya sekitar 1,5 kali 4 meter kalau saya tidak salah. Jadi ini cukup, ya. Nah, nantinya solar cell itu akan menjadi sumber listrik utama di panel ini, ya. Jadi mulai dari mobil itu berangkat pagi sampai ke TKP dan bahkan sampai selesai beroperasi dan sampai pulang, kalau matahari masih ada, dan panel ini akan tetap mengisi. Seperti itu, mengisi baterainya, ya. Dan pengisian kedua, kita juga tidak boleh hanya mengandalkan pengisian dari solar cell. Karena apa? Bisa saja ketika jam bekerja itu cuaca mendung atau hujan sekalipun, otomatis pengisiannya juga akan berkurang, tidak optimal di situ. Maka di sini juga saya menyarankan menggunakan pengisian menggunakan sistem charger yang ada di mobil tersebut. Ya, kan di mobil juga ada aki, ada juga charger, itu alternator dinamo charge sering disebut. Nah, itu juga bisa mengisi untuk sistem ini. Jadi sistem ini juga bisa diisi menggunakan sistem pengisian yang ada di mobil, dan itu otomatis. Artinya charger atau baterai dari mobil itu terhubung otomatis ke dinamo cas yang di mobil. Jadi kita tinggal memasukkan atau mengambil listrik dari aki mobil, masukkan ke sini. Charger DC, ada portnya di sini, ya, charger DC. Nah, kemudian di sini ada ACC in, ya. Itu satu kabel dihubungkan ke kontak ACC di mobil. Jadi ketika mobil menyala, otomatis relay ini akan menghubungkan aki utama. Jadi akinya terpisah, bukan satu aki untuk mobil sama ini, nggak bisa, ya, seperti itu. Karena apa? Ketika kita menggunakan, bisa saja aki yang utama itu habis. Kalau habis disatukan dengan aki mobil, maka tidak bisa di starter mobilnya, maka dipisah seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan relay 2 biji. Relay ini ada satu relay itu 2 poin kontak. Satu poin kontak itu 10 ampere. Nah, ketika kita pakai 2, saya pakai langsung dua-duanya. 2 kali 2 4. 4 kali 10 40 ampere. Jadi pengisiannya ini diambil dari mobil itu sebesar 40 ampere DC. Ya.
Jadi ketika mobil mati, aki utama dengan aki yang ada di mobil itu terpisah. Jadi ketika mobil on sudah nyala, maka aki yang utama di sini dengan aki mobil akan menyatu. Fungsinya untuk apa? Nah, ketika namanya mobil truk didesain artinya untuk berjalan, berarti tempat usaha itu tidak berada di rumah. Nah, untuk menuju dari rumah ke tempat usaha otomatis mobil dinyalakan, kan sangat sayang. Jadi di situ saya fungsikan ketika dari rumah berjalan menuju ke TKP tempat parkirnya mobil itu, baterai juga sudah dicas. Jadi pengisian di situ langsung berjalan dua, dari mobil dan dari solar cell sekaligus mengisi. Nah, tujuannya apa? Untuk mengoptimalkan agar baterai cepat penuh dan bisa dipakai dalam waktu yang lama. Seperti itu, ya. Dan pengisian yang ketiga, kita bisa lihat di sini ada charger PLN, ya, charger PLN. Nah, ketika diparkir di tempat, ya, mobil sudah mati, sudah off, sementara matahari mendung, mungkin ada outlet AC di situ, atau outlet, maksudnya listrik yang AC, ya, bisa dari sekitar atau dari genset itu dihubungkan ke sini. Ada CHG AC, artinya charger AC input, ya, dihubungkan ke sini, maka charger ini akan bekerja mengisi baterai itu tadi, baterai yang untuk sistem ini, ya. Jadi pengisiannya tetap dua, dari utama solar cell dan yang kedua ini untuk membantu, seperti itu. Kalau masih kurang, dia tinggal start mobilnya, maka sekali 3 mengisi. Jadi dari mobil mengisi, dari charger ini mengisi, atau dari solar cell mengisi, seperti itu. Kalau memang loadnya dia tinggi. Nah, untuk perangkat ini saya sarankan minimal 200 ampere, ya, 200 ampere. Cara menghitungnya bagaimana? Tinggal kita bagi aja nih, 3000 bagi 12 itu 250 ampere, ya. Jadi minimal 200 ampere akinya. Nah, mungkin oh iya, fungsi salah satunya lagi adalah ketika dia tadi sudah selesai beroperasi, ya, kemudian dia pulang, di selama perjalanan dari TKP menuju ke rumah atau ke markas atau ke tempat tinggal, pastinya charger juga diisi, kan seperti itu. Nah, ketika sampai di rumah dia juga bisa mengontrol pengisian kapasitas aki ada di sini, ya. Untuk aki 12 volt itu penuhnya itu di 13,8 setelah tidak di charger, ya, artinya setelah dicas penuh, lepas charger dia akan turun dan bertahan di 13,8, seperti itu, ya. Nanti akan lama-lama turun. Nah, ketika tegangan itu tidak sampai segitu, ya, artinya baterai itu masih keadaan lemah. Dia bisa ngecas lagi di listrik di rumahnya menggunakan charger ini tadi. Diparkir di bagasi, ya. Kemudian dia pasang colokannya ke sini. Maka charger ini akan mengisi akinya. Seperti itu. Jadi ini semua memang sudah terintegrasi 3 mode pengisian untuk mengoptimalkan aki agar bisa dipakai maksimal pada saat kerja di esokan harinya. Nah, untuk menyalakan perangkat ini, karena perangkat ini tidak otomatis, ya, artinya tidak otomatis, ya, kalau mau dipakai dinyalakan, selesai dipakai dimatikan, karena itu permintaan pembeli. Lagi pula memang tidak ada PLN di mobil, khusus hanya untuk di mobil, maka dibuatkanlah saklar ini untuk menyalakannya. Tinggal diputar maka sistem akan menyala, seperti itu, ya. Jadi ini mobil menyala sambil diisi dari solar cell. Nah, solar cell itu pembantunya ada 2, saya sudah jelaskan. Satu adalah dari mobil, yang kedua adalah dari charger AC, seperti itu. Oke. Nah, setelah perangkat menyala, otomatis inverter ini juga akan mengeluarkan listrik. Nah, outletnya ada di sini, ada tulisan AC out, ya. Jadi keluarnya listrik itu bisa dipakai nanti untuk AC dan peralatan pangkas lainnya, itu bisa diambil dari sini, ya. Dari sini diambil. Jadi saya rasa sudah cukup. Terminalnya ini juga yang besar saya kasih, dan kabelnya ini kapasitas 20 mm, ya. Jadi dari terminal ke inverter itu saya pakai kabel 20 mm, 2x10, karena nggak ada yang 20, adanya 16, 25 sama 10. Jadi saya pakai 2x10 saya gabung.
Jadi ini 20 mm saya pakai untuk kesini. Supaya apa? Supaya tidak meleleh, ya. Jadi bukan sembarangan pasang, ya. Nggak ada istilah sembarangan pasang di sini. Jadi udah sesuai perhitungannya semua di sini. Kita kasih kabel-kabel yang besar. Nah, yang untuk ke solar cell juga kita kasih kabel 10 mm. Ya. Mungkin sudah cukup sampai di sini penjelasan kita. Jika ada pertanyaan seputar panel inverter untuk mobil ini, bisa hubungi kita langsung di WhatsApp. Ingat, hanya WhatsApp, jangan SMS. Kita jarang buka SMS sekarang. Kayak zaman lagi, bro, ya. WhatsApp. Kalau malas ketik bisa telepon, tapi jangan SMS. Bisa hubungi kita di nomor WhatsApp di nomor video ini, atau tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.